Shalom jemaat host online yang saya kasihi, senang sekali kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita buka di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaktian saat ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh memuji kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu yang beribadah Tuhan, supaya kami bisa membuka mata hati pikiran kami. Juga hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman. Engkau juga yang memberkatinya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang membawa persembahan ya Tuhan di hadapan-Mu. Engkau yang memberikan Tuhan, maka Engkau juga Tuhan yang membalaskan Tuhan apa yang sudah mereka beri ke dalam pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Engkau juga memberkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi ya Bapa. Engkau juga memberi mereka kemampuan Tuhan untuk memberi sesuai dengan apa yang sudah mereka terima daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita mau bersyukur dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Mari kita nyanyikan datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Sekali lagi kita katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Amin. Tunggu, kita mau bersyukur dalam segala keadaan. Kita tahu hari-hari ini sulit, tapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita mau selalu berada di dalam rumah-Nya. Kita mau menikmati Bait Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita mau sungguh-sungguh
terus mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kita. Berdiam diri dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu
firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Juga kami anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Buka hati mata pikiran kami Tuhan, supaya firman itu Tuhan menjadi firman yang dapat kami lakukan ya Tuhan, dapat kami kerjakan ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan, kehadirat-Mu, kami naikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, di mana tempat kami beribadah ya Tuhan. Juga Tuhan pengembalaan gereja kami ya Tuhan, kelima gereja ya Tuhan sudah Engkau percayakan ya Tuhan. Engkau pakai terus Tuhan, dari JKI House ya Tuhan, dari Narwastu Tuhan, dari JKI Jireh ya Tuhan, dari Penuai Wolonggong ya Tuhan, bahkan House of Grace ya Tuhan, bahkan perintisan gereja yang baru di Tasmania ya Tuhan. Engkau juga Tuhan pakai semua Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya bangkit ya Tuhan. Kami Tuhan anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, semakin bersemangat ya Tuhan, semakin terus Tuhan memberikan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit ya Tuhan. Engkau juga Tuhan penyembuh ya Tuhan. Engkau Jehovah Rafa yang dapat menjamah mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menerima mujizat kesembuhan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam mencari pekerjaan ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang kesulitan dalam keuangan ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang dalam hubungan yang tidak baik ya Tuhan, hubungan orang tua anak ya Tuhan, suami istri ya Tuhan, saudara ya Tuhan, bahkan di dalam pekerjaan ya Tuhan, mereka yang tidak Tuhan merasa cocok ya Tuhan dengan atasan dan bawahan, dengan teman sekerja ya Tuhan. Tuhan kami mau berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu terus turun buat anak-anak-Mu Tuhan yang mengasihi-Mu ya Bapa, supaya mereka Tuhan boleh bersinar terang dimanapun mereka berada. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah Tuhan meninggalkan mereka, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang kuat, yang bisa mengampuni, yang memberikan teladan Tuhan di sekelilingnya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk semuanya Tuhan yang Kau telah berikan dalam hidup kami Tuhan, yang terbaik ya Tuhan, bahkan negara ini ya Tuhan, Australia Engkau juga yang memberkati. Juga kami berdoa untuk Indonesia, di mana saudara dan teman-teman kami Tuhan yang masih ada di Indonesia, Engkau juga berkati Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi masalah di setiap negara ini Tuhan, Engkau yang sungguh tahu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya terjadi lawatan akan bangsa-bangsa ini ya Bapa. Engkau yang terus memakai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan jam-jam Tuhan pendengaran firman kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat host, senang sekali hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya berharap semua kita masih dalam keadaan sukacita, semangat melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya janjikan bulan lalu bahwa dalam beberapa bulan ke depan ini saya akan membawakan series tentang 7 bagaimana iblis bisa menggunakan 7 cara untuk menghancurkan kita or for our self destruction. Saudara yang dikasih Tuhan, sangat penting sebagai anak-anak Tuhan, kita itu sudah dipanggil untuk dibebaskan. The truth will set us free. Bulan lalu kita sudah belajar tentang shame. Shame will bring us away from God. Shame akan membuat kita tuh apart from God. Sedangkan kasih Bapa itu berani mengorbankan segala sesuatu, bahkan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. So kita belajar banyak tentang shame bulan lalu. Hari ini saya mau membawa judul untuk sermon saya, uncontrolled thought atau pikiran yang tidak bisa dikendalikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya memulai, saya mau ajak kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Bapa karena kebaikan-Mu Tuhan memperkenankan kami pada hari ini untuk siap merenungkan firman Tuhan. Bapa hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Roh Kudus berbicara pada setiap kami, menjelaskan firman-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, di zaman sekarang ini perlu adanya discernment heart atau hati yang tajam.
untuk mengetahui mana perkataan yang datang dari Tuhan dan perkataan yang datangnya bukan dari Tuhan. Sedangkan dikasih Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan senjata yang lengkap. Kita harus pakai setiap senjata yang Tuhan kasih dalam Ephesians, the armor of God. Kita pakai itu untuk kita melawan serangan-serangan dari si jahat. Ephesians 6. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sih iblis bisa masuk dalam pemikiran kita. Banyak hal yang sebetulnya obvious, tapi kadang kita memberikan celah untuk iblis masuk. Contohnya ketakutan, ada kebimbangan, ada shame, ada guilt, ada intimidasi. Roh-roh ini bukan datang dari Tuhan. Ketakutan-ketakutan manusia itu seringkali datang karena pemikiran kita tidak berkenan dengan hati Tuhan. Mungkin kita berpikir hal-hal yang lebih condong mengandalkan kekuatan manusia dibanding datang kepada Tuhan. Uncontrolled thought itu datang dari pemikiran bahwa kita bisa mengatasi segala sesuatu tanpa Tuhan. Sedangkan dikasih Tuhan, bahkan hidup di dalam perkenanan Tuhan itu kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita perlu Tuhan. Bahkan untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, kita perlu Tuhan. Karena ada roh yang ada tinggal dalam hidup kita, membuat kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan sampai iblis mengizinkan kita untuk give accusation atau mengintimidasi. Karena roh-roh itu tidak membuat kita tuh lekat kepada Tuhan. Setiap kali iblis membawa kita kepada intimidasi, ingat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Begitu besarnya kasih Tuhan, bahkan dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Grace of God set us free. The truth will set us free. Saudaraku dikasih Tuhan, apa sih dampaknya kalau kita tuh entertain pikiran-pikiran yang membuat kita tuh rasa-rasa kita tidak bisa mengontrol. Tiba-tiba kita duduk dan kemudian pikiran kita sudah dibawa ke tempat lain. Kenapa? Nah, pertama, pemikiran tidak terkontrol itu datangnya dari ketakutan. Kita takut yang luar biasa. Bahkan kita tuh berpikir bahwa dunia tuh sudah di penghujung, sudah ada di penghujung. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, kita merasa tidak ada jalan keluar. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam Matthew 7 verse 11 di sana dikatakan, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him. It says, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal siapa Bapa, siapa Yesus dan siapa Roh Kudus, kita cuma ingat satu hal, kasih, cinta. Cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan. Tuhan punya karakter sebagai seorang Bapa yang mengasihi, yang selalu with open arms. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingat parable of dua anak. Yang satu dia tinggal di rumah bapaknya, yang kedua kadang dia melakukan dia mengambil keputusan yang salah, kemudian dia keluar. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan, dia kembali kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, sangat penting kalau kita itu menghadapi uncontrolled thought, itu kita harus tahu, kita harus observe. Ini karena ketakutan. Apa dampaknya? Ketika kita mengalami ketakutan, itu menular. Contohnya apa? Kita mulai mengeluarkan bahasa-bahasa yang isinya ketakutan. Bahkan kalau kita melayani Tuhan, bahkan kita itu semangat melayani Tuhan, tapi kalau kita sudah dihantam dengan ketakutan, bahasa kita jadi berubah. Karena kita itu mengizinkan pemikiran-pemikiran yang sudah tidak bisa kita kontrol lagi dan keluar dengan dari mulut kita, perkataan kita. Waktu kita berbicara dengan orang, kita tidak mendasari dengan kasih Tuhan, tapi dengan apa? Dengan ketakutan, dengan jealousy. Ada orang-orang yang punya motivasi tertentu. Dengan jealousy dia mengatakan sesuatu, dan semuanya itu bukan berdasarkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu cover, kasih Tuhan itu menaungi, kasih Tuhan itu embrace.
menerima kita apa adanya. Itu kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau sekarang sedang mengalami uncontrolled thought, dan itu didasari karena ketakutan, takut akan masa depan, takut kalau nanti Tuhan marah, takut kalau nanti kita tidak diberkati. Saudaraku, jangan mendasari dengan ketakutan. Ketika engkau mengambil suatu keputusan, dasari, landasi itu dengan kasih. Aku tahu karena Tuhan mengasihi aku. Aku mau melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan karena pada dasarnya adalah kasih. Saudara dikasih Tuhan, kalau orang jahat, maling aja tahu gimana caranya memberi makan untuk anaknya. Banyak kasus kita dengar orang melakukan kejahatan dan lain sebagainya, tapi ada soft part of what they have done. They want to do it, for instance, untuk keluarga mereka. Saudara kan dikasih Tuhan, apalagi Tuhan. Tuhan itu Allah yang baik. Kita belajar di tahun-tahun sebelumnya bahwa kasih Tuhan, karakter Tuhan, Tuhan Allah itu kasih, Allah itu penyayang, Allah itu sabar, panjang sabar. Dia itu seperti seorang sahabat yang menaungi dan mengayomi kita dalam keadaan apapun, menerima kita apa adanya. Kalau kita tahu karakter Tuhan seperti itu, apakah mungkin Tuhan akan meninggalkan kita? Apakah mungkin Tuhan akan neglect kita? Tuhan bukan Allah yang meninggalkan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan dengan 100 domba, kalau satu hilang, dia akan meninggalkan ke-99 domba untuk mengejar satu domba itu. Saya kok dikasih Tuhan, saya mau mengatakan bahwa engkau dikasih Tuhan. Jangan mengizinkan ketakutan itu taking place in your thought. Jangan mengizinkan ketakutan, takut nggak bisa nikah, takut nggak punya jodoh, takut tidak dikasih pekerjaan, takut tidak dikasih promosi. Jangan melakukan keputusan based on fear. Jangan biarkan pikiran kita dikontrol oleh ketakutan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan kadang mengizinkan kita untuk melewati yang namanya uncontrolled thought. Supaya apa? Supaya dari situ kita belajar untuk ignore temptation and focus to the truth instead. Sudah kan dikasih Tuhan, temptation itu seperti apa sih? Seperti yang saya bilang, iblis sukanya mengintimidasi, iblis sukanya mendakwa. Dia akan selalu mengingatkan, kamu salah di sini, kamu salah di sini, kamu salah di sini. Sudah kan dikasih Tuhan, kita bukan hidup di masa perjanjian lama lagi. Memang perjanjian lama itu bagian dalam journey iman kita. Kita belajar banyak. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai hal-hal yang sebetulnya tidak necessary membuat kita itu jauh dari Tuhan. Hal-hal yang nggak penting. Contohnya apa? Kita itu selalu mengizinkan iblis itu mengintimidasi atau mendakwa dengan kesalahan kita di masa lalu. Tuhan bilang, I have wiped away all of your sin. Aku sudah mengizinkan, aku sudah membayar engkau dengan lunas. Dibayar lunas, saudara yang dikasih Tuhan, dibayar lunas. Tuhan tidak berhutang. Tuhan tidak berhutang. Tuhan waktu membayar kita, Tuhan itu sudah tahu, dia tuh pencipta, dia tuh tahu apa yang akan terjadi even the next couple years, bahkan sampai akhir hidup kita. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi dia sudah membayar. Artinya Tuhan sudah tahu ini akan terjadi dalam hidup orang ini. Aku bayar anyway, aku ambil. Remember, bahkan dalam John, dalam Yohanes, di sana sempat dikatakan bahwa bukan kamu, Yohanes 15, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. How special is that? How beautiful is that? Kita harus mengingat, saudara kasih, mungkin ada orang-orang yang kadang menilai kita, mengkritik kita, bahkan bahasa yang dikatakan, diungkapkan bukan bahasa kasih. Saudara dikasih Tuhan, jika engkau menghadapi hal-hal itu, I want to tell you, don't believe what the enemy says. Jangan percaya apa yang iblis katakan, karena iblis hanya akan membawa kita kepada destruction. Once you hear something yang tidak membangun imanmu, jangan kau percaya, karena Tuhan selalu membawa kita ke dalam intimasi, ke dalam kasih Tuhan. Kalau kita sudah merasa peace, terus peace itu di-ruin atau peace itu dicuri, then that's not from God. Saudara, dalam firman Tuhan mengatakan, the enemy always steal your joy. Be careful. Be careful, karena iblis akan selalu berusaha untuk mencuri your joy. Kadang kita senang di pagi hari, wah luar biasa Tuhan bekerja, Tuhan berbicara, God speak. Bahkan
Saya senang sekali yang namanya journaling. Setiap malam saya berusaha untuk spare waktu baca firman Tuhan, terus habis itu journal dan reflect upon apa yang sedang Tuhan katakan, apa yang sedang Tuhan. Dan saya merasa kedekatan intimasi yang luar biasa. Tapi kadang ada masa-masa di mana orang kita tidak tahu, random people saying something about us. Kalau kita fondasinya tidak kuat, kita akan jatuh. Tapi kalau kita tahu posisi kita, state kita, kita tahu di mana kita berakar dan rooted dalam Tuhan, perkataan-perkataan seperti itu tidak akan membuat kita runtuh, tidak akan membuat kita roboh. Kenapa? Karena kita sudah tahu jati diri kita di dalam Tuhan. Saya akan dikasih Tuhan, penting sekali untuk kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, then the word, the truth will set us free itu tidak akan beroperasi dalam hidup kita. Sudah akan dikasih Tuhan, focus on the truth instead. Focus on the truth. Jangan fokus kepada hal-hal yang membuat kita itu jadi jauh dari Tuhan. Tandanya gampang, saudaraku. Kalau kita mendapatkan komen dari orang yang membuat iman kita jadi jatuh, yang membuat kita jadi tidak sukacita, yang membuat kita jadi merasa kita tidak confident sama Tuhan, then don't listen to it. Itu bukan dari Tuhan. Saya akan dikasih Tuhan yang pertama, fear. Fear membuat kita tuh memiliki uncontrolled thought. Yang kedua adalah Tuhan mengizinkan uncontrolled thought terjadi dalam hidup kita supaya kita juga bisa mengobservasi, menganalisa, untuk kita bisa mengignore temptation dan fokus on the truth instead. Saya merasa kuat di dalam Tuhan karena saya melewati masa-masa di mana orang memberikan komentar-komentar yang kadang tidak sesuai karena mereka tidak tahu hubungan kita dengan Tuhan, mereka tidak tahu intimasi kita dengan Tuhan. Saudaraku, penting sekali untuk engkau berakar dalam Tuhan supaya waktu iblis mencari celah untuk menjatuhkan engkau tahu itu bukan dari Tuhan, engkau tahu bahwa itu serangan dari iblis dan engkau harus bangkit lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, Tuhan mengizinkan uncontrolled thought untuk kita tuh bisa let go about perfection and start to love people right where you're at. This is so beautiful, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan mengizinkan uncontrolled thought supaya kita tuh bisa melepaskan yang namanya perfection dan mulai kita mengimplementasikan kasih where you're at. Kalau kita tidak tahu bagaimana mengasihi diri kita sendiri, mengasihi dalam artian bukan mementingkan diri sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Mengasihi diri sendiri, ya, mengasihi diri itu artinya kita melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita dan bersyukur. Jangan put pressure on yourself. So for instance, ada orang-orang yang membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya, orang itu sudah lebih promosi nih, dapat promosi di tempat kerja. Orang itu kok diberkati lebih. Orang itu kok sudah hidupnya berkembang. Kok orang itu sudah sampai di skillnya lebih banyak kok. Kadang kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, itu membuktikan bahwa kita tuh kurang mengasihi diri kita. Orang yang tahu mengasihi diri mereka tuh tahu how to take care about their feeling. Dan orang yang tahu how to take care of their feeling, mereka akan lebih bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Saudaraku, kalau engkau komplain, kalau engkau sampai hari ini masih protes sama Tuhan, kau masih membandingkan dirimu dengan orang lain, then this is the time where you have to reflect on yourself. Dalam Matthew 6 verse 34, di sana dikatakan, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble on its own. Each day has enough trouble of its own. Sudah akan dikasih Tuhan, kenapa Matthew 6 ayat 34, do not worry. When you're comparing yourself with other, itu artinya kita khawatir, wah saving aku sudah mulai semakin kecil. Saya ingat waktu saya kecil, papa saya misionari. Again, waktu saya kecil, papa saya pernah bilang satu statement, uang itu nggak pernah bikin saya khawatir. Padahal waktu itu kita tuh dalam keadaan yang serba tight, semuanya itu serba mepet.
Tapi saya belajar iman dari ayah saya, dan itu membuat saya tuh tetap teguh sampai hari ini. Meskipun orang mengatakan apapun tentang saya tetap tahu siapa Allah yang saya sembah. Saudara yang dikasih Tuhan, penting sekali untuk kita tahu siapa Allah yang kita sembah, supaya kita tidak takut akan hari esok, karena kita tahu siapa yang memegang tangan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Markus 9 ayat 24 di sana juga dibilang, I do believe, help me overcome my unbelief. I do believe, Lord, help me to overcome my unbelief. Ada waktu-waktu di mana kalau perfection itu artinya apa? Ya semuanya itu dari kita. Kita melakukan hal yang perfect, kita melakukan ini perfect. Semuanya dari kita. Tapi kadang Tuhan itu mengizinkan kita untuk go through uncontrolled thought, supaya ada waktu di mana kita sudah, oh God, I'm done. Saya sudah tidak mampu lagi. Di sana adalah waktu di mana kita, then now it's my time to love you. Then now it's my time for you to love people more. Banyak orang yang mengaku mereka itu melakukan ministry A, B, C, atau mereka dibilang mereka punya karunia A, B, C, D, E, banyak. Tapi kalau mereka tidak tahu bagaimana mengasihi, tidak tahu bagaimana menunjukkan kasih Allah kepada their neighbor, kepada orang-orang di sekeliling mereka, what's the point? Komen yang paling utama adalah kasihilah Allahmu, dan yang kedua adalah kasihilah your brother and sister. Jangan sampai karena kita, your brother and sister leaving the church. Jangan sampai karena pelayananmu, saudara-saudara yang kita jumpai di gereja mulai tidak mau satu persatu meninggalkan gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, sangat penting segala sesuatu didasari dengan kasih and not based on perfection. Perfection is the time waktu kita itu memiliki 10 commandments. Tapi waktu kita sudah memiliki Allah, Yesus yang sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, then it's not about perfection. Perfection is all in His. Yang kita perlu miliki adalah kita harus mengasihi Tuhan. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita, kita mencintai Tuhan, melakukan apapun yang kita kerjakan saat ini karena kita cinta sama Tuhan. I'm preaching for myself right now. Saudara aku dikasihi Tuhan. Dalam ayat yang terakhir, John 6 verse 37, it says like, whoever comes to me, I will never drive away. Whoever comes to me, Tuhan bilang, datang kepadaku, I will never drive away. Saudara aku dikasihi Tuhan, jika engkau merasa ini undangan, if this is invitation for you, if you have done mistakes, it's okay, I've done mistake too. Kita semua sudah pernah mengalami kesalahan, melakukan kesalahan. Kita sudah pernah mengambil keputusan yang mungkin tidak bijak. Tapi saudara pun dikasih Tuhan, ingat, Tuhan itu kasih. Tuhan itu menunggu sampai kita kembali kepada Tuhan. So 3 things saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini yang harus kita ingat. Yang pertama adalah uncontrolled thought itu didasari oleh fear. Yang kedua, Tuhan mengizinkan uncontrolled thought supaya kita itu bisa ignore temptation. Temptation untuk apa? Temptation untuk jauh dari Tuhan. Temptation untuk tidak mau baca Alkitab lagi. Temptation untuk tidak tahu ground kita di mana. Temptation untuk tidak berakar di dalam Tuhan dan justru fokus dengan dunia ini. And di samping ignoring temptation, supaya kita itu juga bisa fokus kepada truth, kepada kebenaran. Kalau kita sudah tahu hubungan kita dengan Tuhan, orang mau ngomong apapun tentang kita nggak akan terpengaruh. Kenapa saudaraku? Karena kita sudah tahu posisi kita dengan Tuhan. Kita sudah tahu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saudaraku masih bingung, then you have to question, apakah hubunganmu dengan Tuhan sudah lekat? Yang ketiga, God allows unwanted thoughts to help you, unwanted or uncontrolled thought to help you let go of perfection. It's not about perfection. It's not about what you have done. It's not about what you are doing. It's not about what you are going to do. But it's all about the love of God and your love for people. Your love for people where you're at. Saudara dikasih Tuhan, why don't I invite you to pray with me right now? Kalau ini adalah pertama kali kau mendengar tentang gospel, mendengar tentang online church, and you hear the word Jesus, dan ketika engkau mendengar kata Yesus, engkau merasa,
Aku mau mengalami cinta mula-mula. Aku mau diperkenalkan dengan Allah. Saudara kan dikasih Tuhan, Bapa karena begitu cintanya kepada engkau, kepadamu, dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus. So now you're not living under perfection. Supaya engkau tidak takut lagi kalau engkau tidak hidup dalam perfection. Kenapa? Karena darah Yesus sudah menebus segala dosamu, memberikan engkau akses untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Saya akan dikasih Tuhan, mungkin kita jaraknya jauh, tapi saya percaya Roh Kudus sedang berbicara kepadamu sekarang. Jika engkau percaya bahwa Yesus mau masuk dalam hidupmu dan kau mengizinkan dia untuk masuk, dia mengetuk pintumu dan kemudian dia masuk. Saya akan dikasih Tuhan, why don't you take in your private space, just pray with me. Kita mau undang Yesus masuk dalam hidupmu. Saudara akan dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Ada teman-teman kami, saudara kami, sahabat kami di sana, di tempat yang jauh, mungkin tidak bersama dengan kami Tuhan, dan mereka mau membuka hati mereka untuk Yesus masuk dalam hidup mereka. Tuhan, saat ini Yesus, masuklah dalam hidup mereka Tuhan. Masuklah dan garaplah tanah hati mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi bejana-bejana yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah mereka menjadi generasi-generasi yang menyukakan hati-Mu. Tentu karena hubungan yang intim dengan Engkau. Tentu karena cinta-Mu yang sudah menjangkau hidup mereka dan transform their life. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau berdoa sekali lagi untuk jemaat House of Sacrifice. Dimanapun kau berada saat ini, jika engkau mengalami lemah, letih, lesu, dan mengalami your uncontrolled thought sudah tidak bisa dikendalikan lagi, hari ini mari kita berdoa dan kita serahkan kepada Tuhan. Bapa kami akan muliakan dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Seringkali iblis trick our mind Tuhan, bermain dalam pikiran kami untuk membuat kami justru jauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mohon diampuni jika kami terlalu banyak menghibur atau entertain what the enemy says and forget about what you're saying. Hari kamu serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mencintai kami, Engkau mengasihi kami, dan kasih-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat host dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang dikasih Tuhan, tetap semangat mengirim Tuhan. God bless you.